wabarakatuh. Hai sahabat Latsar PNS, kembali lagi di channel YouTube kami Latsar 313, Angkatan 31, Kelompok 3. Kesempatan kali ini 313 akan menyampaikan sedikit materi mengenai core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kesempatan kali ini, aku ditemenin 9 rekanku. Yuk, kita kenalan dulu. Buat teman-teman, nanti yang aku panggil namanya, raise your hand ya. Mulai dari aku, Rilanda sebagai moderator, Fajar Amirul sebagai orientasi pelayanan, Vanessa sebagai pemateri akuntabel, Kak Andre sebagai pemateri kompeten, Kak Melinda dan Bayu sebagai pemateri harmoni, Ridwan dan Fahrul Fajar sebagai pemateri loyalitas. Ada Kak Ahmad, pemateri adaptif. Dan yang terakhir, Kak Yusuf, kolaboratif. Yuk kita mulai untuk pemateri berakhlaknya. Mulai dari materi 1, berorientasi pelayanan. Kak Fajar Amirul, silakan. Oke, terima kasih Mbak Rilanda. Suaraku udah jelas ya ini ya? Oke. Kita mulai yang pertama ini berorientasi pelayanan. Nah, apa sih sebenarnya pelayanan publik itu? Jadi definisi dari pelayanan publik itu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima dan memenuhi harapan merupakan muara dari reformasi birokrasi 2010 sampai 2025 yang menyatakan bahwa visi reformasi birokrasi adalah pemerintahan berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas. Jadi pada intinya adalah berorientasi pelayanan itu memberikan yang terbaik bagi masyarakat sehingga diharapkan ada perubahan mindset yang mempengaruhi ASN dalam bersikap dan menghasilkan output atas perubahan mindset dan paradigma serta perubahan sikap tersebut. Jadi, baik buruknya kualitas pelayanan publik itu secara nyata akan tercermin pada hasilnya. Saya ambil contoh yang paling sederhana, cuman ini contoh negatif, yang sudah atau sedang terjadi sekarang. Ini misalnya pada pelayanan dasar, yaitu pelayanan di bidang pendidikan oleh guru. Jadi guru itu, saya contohkan guru itu tidak berorientasi pelayanan dan tidak memiliki kompetensi yang memadai. Mereka akan menghasilkan murid-murid yang kualitasnya juga kurang memadai, sehingga angkatan kerja yang dihasilkan akan sulit bersaing dengan talenta global dalam upaya untuk mengangkat kesejahteraan dirinya maupun bagi pembangunan bangsa. Nah, tapi beda ceritanya kalau guru itu berorientasi pelayanan dan kompeten. Murid yang dihasilkan juga akan memiliki kualitas yang baik, sehingga angkatan kerja yang dihasilkan dapat mampu bersaing dengan dunia global, yang muaranya akan berdampak pada pembangunan bangsa dan negara menjadi lebih maju. Jadi ke depan diharapkan nilai berorientasi pelayanan tersebut itu dapat menjadi paradigma ASN dalam melaksanakan fungsi tugas jabatannya, termasuk dalam tugas pelayanan, agar mendasari bagaimana ASN bersikap dan berperilaku yang secara langsung akan berdampak pada tujuan unit kerja, pada khususnya dan cita-cita organisasi pada umumnya. Jadi itu dalam rangka menjabarkan dan mengoperasionalkan nilai berorientasi pelayanan, maka dibuatlah kode etik. Jadi di sini ada 3 kode etik. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintah, dan tugas pembangunan tertentu. Pada pasal 33 Undang-Undang Pelayanan Publik juga secara jelas mengatur mengenai bagaimana perilaku pelaksana pelayanan publik, termasuk ASN dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
Nah, beberapa contohnya seperti adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun, ramah, tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut. Kemudian, apa aja contoh perilaku dari pelayanan prima itu sendiri? Contohnya itu seperti kita bisa menyapa, memberi salam, ramah kepada pelanggan, senyum, cepat, dan tepat waktu. Dan kita bisa mendengarkan dengan sabar dan aktif, serta penampilan yang rapi dan lain-lain. Nah, oleh karena tugas pelayanan publik yang sangat erat kaitannya dengan pegawai ASN, sangatlah penting untuk kita memastikan bahwa ASN mengedepankan nilai-nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya. Dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Trilanda. Oke, Kak Fajar Amirul, lanjut ke materi kedua untuk mempersingkat waktu. Kak Vanessa, silakan untuk menjelaskan tentang akuntabel. Terima kasih kepada Mbak Rilanda atas kesempatannya. Baiklah, saya akan memaparkan tentang akuntabel. Jadi, akuntabilitas itu sendiri adalah kata yang sering kali kita dengar tapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah suatu yang sangat penting tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam hal itu, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN sendiri, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayanan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Dalam konteks akuntabilitas sendiri, perilaku tersebut meliputi kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat yang bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Kemudian akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian ada akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Kemudian ada juga akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab yang menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Kemudian ada akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam pendekatan akuntabilitas bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini, setiap individu, kelompok, institusi akan diminta mempertanggungjawabkan secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus meningkatkan kinerja. Akuntabilitas adalah prinsip bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. PNS perlu merubah citra menjadi pelayanan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ada 3 fungsi akuntabilitas publik. Yang pertama itu menyediakan kontrol demokrasi, yang kedua mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Akuntabilitas dan integritas banyak dinyatakan oleh banyak ahli administrasi negara sebagai dua aspek yang sangat mendasar yang harus dimiliki dari seorang pelayanan publik. Namun, integritas memiliki keutamaan sebagai dasar seorang pelayanan publik untuk dapat berpikir secara akuntabel. Kejujuran adalah nilai paling dasar dalam membangun kepercayaan publik terhadap amanah yang diembankan kepada setiap pegawai atau pejabat negara. Kemudian setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas sendiri, maka setiap organisasi harus mengandung dimensi yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, kemudian akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang akuntabilitas. Terima kasih. Terima kasih Kak Vanessa. Kita lanjut ke materi ketiga, kompeten, yang disajikan oleh Kak Andre. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Tes. Lanjut Mas Suara Andre. saya terdengar? Terdengar Mas. Terdengar Mas. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompeten, di mana kompetensi itu merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Pengertian yang sama juga digunakan dalam konteks ASN. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Pasal 1 Permen-Pan RB nomor 38 tahun 2017. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Sesuai peraturan Menteri Pan-RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Dan yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, pasal 210 sampai dengan pasal 212, pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan sebagai berikut. 1. Mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. 2. Bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu. Yang ketiga, bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen. Selanjutnya dalam pasal 214 peraturan pemerintah yang sama dijelaskan bahwa 1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dilakukan melalui jalur pelatihan. Yang kedua, pelatihan teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Yang ketiga, pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dapat dilakukan secara berjenjang. Yang keempat, jenis dan jenjang pengembangan kompetensi teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan. Yang kelima, pelatihan teknis diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi. Yang keenam, akreditasi pelatihan teknis dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN. Sekurang-kurangnya terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN
dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depan. Kedelapan karakteristik tersebut meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Kedelapan karakteristik ini disebut sebagai Smart ASN. Kemenpan RB menciptakan Smart ASN menuju birokrasi 4.0, dipublikasikan 09 Agustus 2019 dalam menpan.go.id. 3 hal penting mengapa seorang ASN harus berkompeten. Yang pertama, untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain untuk belajar. Yang ketiga, untuk dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih buat materi yang telah disampaikan oleh Kak Andre. Kita lanjut harmonis yang akan disampaikan oleh Kak Melinda, dilanjut lagi oleh Kak Bayu. Kak Melinda, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Rilanda atas waktu yang telah diberikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang harmoni. Jadi, pengertian harmoni tersendiri adalah diambil dari kata harmoni. Antara faktor, sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Atau dapat dikatakan juga dari suatu kerjasama tersebut dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yang baik dan dapat membangun keselarasan. Nah, untuk harmonis sendiri itu dapat diterapkan oleh siapa saja. Dimulai dari budaya harmonis itu dapat diterapkan oleh setiap orang yang berada di lingkungan kerja atau di lingkungan masyarakat ataupun juga di lingkungan pendidikan. Nah, suasana harmoni ini dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu dapat tenang, dapat menciptakan juga kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, dan meningkatkan suatu produktivitas kerja dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Kemudian kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik, jadi kita sebagai pelayan publik dan sebagai pegawai ASN itu harus senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita harus bersikap profesional dan berintegrasi dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan, dan tetapi pelayanan itu harus dilakukan dengan maksud memperdayakan masyarakat, menciptakan suatu kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Jadi kata lain itu dalam suatu pekerjaan kita harus saling bekerja sama dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. ASN itu dapat dituntut mengatasi permasalahan keberagaman, bahkan menjadi unsur perekat bangsa dan menjaga keutuhan negara. Bahkan itu dapat menyebabkan kita sebagai ASN itu memiliki peran untuk mewujudkan kondisi yang harmonis dalam lingkungan bekerja dan kehidupan bermasyarakat yang sangat diperlukan pada saat ini. Kemudian kita dapat menerapkan harmonis itu di lingkungan keluarga, dimulai dari yang terkecil, bisa di lingkungan keluarga, saling menghormati antar anggota keluarga, terus di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan juga. Harmonisasi itu sangat memiliki peran penting dalam kehidupan.
sehingga kita dapat bekerja sama dengan baik. Begitu kiranya. Mungkin Mas Bayu, untuk kapan nih kita bisa menerapkan harmonisasi sendiri itu? Dipersilakan Mas Bayu. Ya, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit. Jadi di dalam dunia nyata, upaya mewujudkan suasana harmonis itu tidak mudah. Dan lingkungan selalu mengalami perubahan. Sehingga situasi dan kondisi juga berubah. Karena itu, upaya menciptakan suasana kondusif yang harmonis bukan usaha yang dilakukan sekali dan jadi untuk selamanya. Mulai dari mengenalkan kepada seluruh personil ASN dari jenjang terbawah sampai yang paling tinggi, memelihara suasana harmonis menjaga di antara dan pentingnya suasana harmonis. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan, yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu pertama, posisi PNS atau ASN sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan. Adil berarti PNS harus melaksanakan tugasnya, tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir, dalam melaksanakan tugas, PNS juga harus memiliki sikap suka menolong, baik kepada layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih buat Kak Melin dan Kak Bayu. Lanjut ke materi selanjutnya, loyal. Loyal yang akan disampaikan pertama oleh Kak Ridwan, dilanjut lagi oleh Kak Farul. Silakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan makna dari loyal, yaitu loyal secara bahasa dapat diartikan sebagai mutu dari sikap setia, sedangkan secara istilah bisa diartikan sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Bagi seorang ASN, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan kepada organisasi atau institusi untuk mencapai cita-cita institusi tersebut. Nah, lalu ada karakteristik dan beberapa ciri yang dapat diukur untuk loyalitas pegawainya. Nah, itu ada taat pada peraturan, lalu ada bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada institusi, kemauan untuk bekerja sama, memiliki rasa yang tinggi, dan memiliki hubungan antar pribadi yang baik antara rekan dengan rekan yang lainnya. Lalu yang kedua ada loyal dalam core value ASN. Nah, di sini dimaknai sebagai ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan dan perilaku sebagai berikut. Yaitu yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Lalu yang kedua, menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun kata kunci yang dapat mengaktualisasi panduan perilaku loyal tersebut adalah ada komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Lalu ada membangun perilaku loyal dalam konteks umum, yaitu membangun rasa kecintaan dan memiliki
meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan rohani, memberikan kesempatan dan peningkatan karir, lalu melakukan evaluasi secara berkala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjutkan kepada Bang Fakhrul Fajar. Terima kasih Mas Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu core values yang harus dimiliki oleh setiap ASN adalah loyal. Jadi benar apa yang tadi dikatakan sama Mas Ridwan bahwa loyal memiliki arti mutu dari sikap setia atau suatu kesetiaan di mana timbul dari kesadaran diri sendiri tanpa adanya suatu paksaan. Loyal yang dimaksud di sini itu loyal kepada Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, serta setia kepada pemerintah yang sah. Kemudian loyal terhadap sesama ASN, kepada pimpinan instansi maupun pimpinan negara. Nah, mengapa sih loyal masuk atau menjadi salah satu core values yang harus dimiliki oleh setiap ASN? Ada dua faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama adalah faktor internal. Dalam rangka mencapai tujuan atau cita-cita negara Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, di mana untuk mencapai cita-cita tersebut, seorang ASN harus memiliki sifat loyal atau setia kepada bangsa dan negara. Cita-cita tersebut akan terwujud jika instansi pemerintah memiliki ASN-ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu karena adanya modernisasi dan globalisasi, yang merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi oleh segenap sektor baik swasta maupun pemerintah. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang masif saat ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi ASN untuk memenangi persaingan global. Jadi ASN harus mampu menggunakan cara-cara cerdas atau smart power dengan berpikir logis, kritis, inovatif, dan terus mengembangkan diri berdasarkan semangat nasionalisme. Jadi setiap ASN harus menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara atau kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan sebagai wujud loyalitas kepada bangsa dan negara. Contoh-contoh loyalitas di lingkungan kerja seperti kita menjaga nama baik karyawan, pimpinan, dan nama baik instansi. Yang kedua, contohnya kita rela pulang melebihi jam kerja karena menyelesaikan tugas yang masih banyak atau masih menumpuk karena besok ada deadline yang harus diselesaikan. Contoh yang ketiga, patuh kepada pimpinan, semisal kita dikasih tugas, kita harus selalu siap sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Ivan dan Mas Karul. Lanjut ke materi ke-6, adaptif yang akan disampaikan oleh Kak Ahmad. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan ataupun memaparkan materi core value ASN, yaitu adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul, dan dengan adaptasi itu merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Sejatinya tanpa beradaptasi akan menyebabkan makhluk hidup tidak dapat mempertahankan diri dan musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungan tersebut. Sehingga kemampuan adaptif merupakan syarat penting bagi terjaminnya keberlangsungan kehidupan. Sukanto 2009 memberikan beberapa batasan pengertian dari adaptasi, yakni pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan,
Kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. 3, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. 4, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. 5, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Keenam, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Setidaknya terdapat 9 elemen budaya adaptif menurut manajemen Advisory Service UK yang perlu menjadi fondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktekannya, yaitu pertama, purpose, yaitu organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dengan organisasi pemerintah yang mempunyai tujuan untuk penyelenggaraan fungsinya yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-perundangan. Penetapan tujuan organisasi menjadi elemen budaya adaptif pertama yang diperlukan, di mana pencapaiannya ini akan sangat dipengaruhi oleh variabel lingkungan. Yang kedua, yaitu culture values, yaitu organisasi pemerintah mengemban nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai dengan karakteristik, tugas, dan fungsinya. Demikian pula dengan ASN sebagai individu yang mempunyai nilai-nilai yang tersemat dalam budaya kerjanya, sehingga dituntut untuk mengaplikasikannya agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas. Ketiga, vision, yaitu visi untuk menjelaskan apa yang hendak dituju, yang tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi. Keempat, corporate values. Seperti halnya nilai budaya organisasi di atas, maka nilai-nilai korporat juga menjadi fondasi yang sangat penting dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. Kelima, corporate strategy, yaitu visi dan values atau nilai menjadi landasan untuk dibangunnya strategi-strategi yang lebih operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur, efisien, dan efektif. 6, struktur, yaitu menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif dapat diterapkan di organisasi. Tanpa dukungan struktur, akan sulit budaya adaptif dapat berkembang dan tumbuh di sebuah organisasi. Yang ketujuh, problem solving. Budaya adaptif ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan hanya sekedar untuk mengadaptasi perubahan, melainkan penyelesaian masalah harus menjadi tujuan besar dari proses adaptasi yang dilakukan oleh organisasi. Kedelapan, partnership working. Memiliki peran penguatan budaya adaptif karena dengan partnership ini, maka organisasi dapat belajar, bermitra, dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. Kesembilan, rules, yaitu aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari. Sebagian bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, nilai dasar atau panduan perilaku dari core value ASN adaptif adalah: 1, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3, bersifat atau bertindak proaktif. Di sektor publik, budaya adaptif dalam pemerintahan ini dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun ciri-cirinya yaitu dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 2, mendorong jiwa kewirausahaan. 3, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. 4, memperhatikan kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya. 5, terkait dengan kinerja instansi, budaya adaptif seyogyanya diinternalisasi dan diwujudkan ke dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Saya kira itu saja materi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ahmad. Lanjut ke materi terakhir nih. Materi ke-7 yang akan disampaikan oleh Kak Yusuf mengenai kolaboratif. Silakan, Kak Yusuf. Baik, terima kasih
Pak Moderator, atas waktunya. Saya akan menjelaskan salah satu dari 7 core values dari ASN, yaitu kolaboratif. Kolaboratif merupakan sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar organisasi. Nah, di sini bisa kita amati bahwa organisasi mana yang mempunyai culture kolaboratif. Salah satu yaitu organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Jadi semua tidak ada yang abadi. Jadi perubahan itu wajib dilakukan. Nomor 2, organisasi menganggap individu, staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus-menerus menghormati pekerjaan mereka. Jadi kalau bisa dikatakan staf atau pekerja atau kita itu sebagai aset negara. Jadi kita wajib untuk dimanusiakan, disejahterakan, itu mempengaruhi terhadap kinerja kita. Jadi organisasi yang berikutnya, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Bisa dikatakan yang poin ini adalah kita tidak bisa dibatasin dalam mengambil suatu keputusan. Jadi semua keputusan itu pasti ada resikonya, tapi asalkan kita tetap di koridor itu, menurut saya is okay. Kalau kita tetap dibatasi segala macam, kita nggak ada yang namanya kreativitas. Yang berikutnya, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Yang berikutnya, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong secara keseluruhan. Jadi setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Nah, proses-proses yang dilalui dalam menjalin kolaborasi salah satunya yaitu 1, trust building. Jadi membangun kepercayaan antar organisasi. Jadi pertama yang dilakukan adalah membangun kepercayaan antara satu organisasi dengan organisasi lain. Yang kedua adalah face-to-face dialog, melakukan negosiasi baik dan bersungguh-sungguh. Berikutnya, komitmen terhadap proses. Kalau seseorang nggak punya komitmen, otomatis lupakan masalah kolaborasi. Berikutnya adalah pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi visi, definisi bersama terkait permasalahan, serta pengidentifikasian nilai bersama. Setelah itu yang terakhir adalah menciptakan outcome berdua. Jadi setelah semua prosesnya baru bisa terjadi kolaborasi. Berikutnya yaitu manfaat dari kolaborasi, bisa kita lihat bisa efisiensi anggaran, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan publik. Berikut yaitu tantangan praktek whole of government, yaitu 1, tantangannya adalah kapasitas SDM yang belum mencukupi. Jadi bisa kita ambil contoh yaitu misalkan merger Bank BSI misalnya. Bank BSI terdiri dari Mandiri, BRI, sama BNI Syariah, di mana masing-masing punya kinerja tertentu kan. Otomatis masing-masing pasti, wah siapa nih yang terbaik, siapa atas nama siapa, banyak utangnya siapa, segala macam. Jadi itu tantangan dari kolaboratif. Berikutnya adalah nilai dan budaya organisasi. Jadi ya latar belakang kalau mengedepankan ego segala macam nggak akan muncul yang namanya kolaborasi. Kepemimpinan adalah suatu kunci penting untuk melaksanakan kolaborasi. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi yang mampu yang terseguna mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi di sini peran pemimpin adalah penting. Jadi saling melengkapi, saling memberi wawasan, saling menjaga kepercayaan dan
yang akan. Belum selesai kan, Mas? Baik, saya lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. 1, kepercayaan. Jadi kepercayaan itu penting sekali. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Jadi nggak ada yang dominan, nggak ada yang merasa nggak berguna, semuanya wajib memiliki peran, kayak kepemimpinan, strategi manajemen, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif dan efisien. Berikutnya adalah faktor yang dapat menghambat kolaborasi, yaitu ketidakjelasan masalah pemahaman dan kesepakatan kolaborasi, serta dasar hukum yang tidak jelas. Tumpang tindihnya dasar hukum segala macam yang bisa kita rasakan. Kolaborasi nggak bisa tercipta demi kemaslahatan semua orang kalau dasar hukumnya tidak ada. Berikut penjelasan dari saya terkait kolaborasi, mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Rilanda. Kami persilakan. Terima kasih Mas Yusuf untuk penjelasannya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai core value ASN berakhlak. Terima kasih buat penjelasannya rekan-rekanku semua. Sahabat Latsar CPNS sudah paham kan dengan core value ASN? Aku bantu nyimpulin sekilas nih tentang berakhlak, berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, rahmah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin. 3, kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat, harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kelima, loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang keenam, adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang terakhir, kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terima kasih sahabat Latsar CPNS sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan channel YouTube kami. Kami, Latsar 313, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 313, Insan Perhubungan. Sukses. Sukses.